di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, termasuk di dalam dan di luar negeri. Penggeledahan dan penyitaan memang agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper, dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik, dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini, dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Baiklah hadirin, kita bertemu kembali di kanal YouTube Juristen Legal Indonesia. Kali ini kita sedang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh DPP Juristen Legal Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas persoalan Kejagung mengungkap kasus tambang ilegal yang potensi kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah, dan angka ini adalah sangat fantastik dalam sejarah kemerdekaan Indonesia terjadinya apa yang disebut tindak pidana korupsi. Nah, dalam perkara ini tentu kita akan melihat peran-peran, diantaranya di sini ada Harvey Muiz, seorang miliarder muda, kolektor jet pribadi dan mobil-mobil mewah kayak Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Tentu mereka adalah suami dari Sandra Dewi yang telah juga informasinya ditetapkan juga sebagai tersangka dengan ancaman si Harvey ini 20 tahun, yang posisi perannya sebagai perpanjangan tangan dan mengkoordinir dana CSR dari para pemilik penambang liar yang ada. Di sisi lain, sang istri saudara artis Sandra Dewi meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kasus korupsi tersebut, namun jaksa arahnya menuntut dalam tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam klasifikasi pasif, yaitu menerima hasil korupsi dengan ancaman 5 tahun. Yang menjadi pertanyaan besar dalam kasus ini kan ada ternyata perjanjian pranikah. Yang kita ungkap nanti adalah bagaimana proses hukumnya, seperti apa. Apakah dalam tindak pidana korupsi ini si istri juga akan mendapatkan hak-hak keperdatannya. Namun di sisi lain juga ada peran antara lain ada Galin Alim, Grace Riz yang pemilik Multi Harapan Utama, dan ada langkah-langkah tentang perampasan aset dan TPPU. Hadir di tengah kita Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno M. Wibowo yang telah menjadi kuasa hukum keduanya, Harvey Muiz dan saudara Sandra Dewi. Silakan Prof, tanggapan saudara, nanti teman-teman juga akan menanyakan. Assalamualaikum, terima kasih Dr. Herman. Kebetulan ada Gus Odik ya. Kalau saya Gus Bowo gak pantas. Pak Bowo bisa, Cak Bowo bisa. Nah, ini sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang ini adalah persoalan tadi disampaikan, apakah bisa enggak Harvey Muiz maupun Sandra Dewi bisa terjerat masalah Undang-Undang Tipikor bersesuaian dengan pasal 31 tahun 99 diperbarui 2021 ataupun Undang-Undang TPPU nomor 8 2010. Ada tadi, ada aktif, ada pasif. Undang-Undang pasal 5 kalau nggak salah. Ya, tapi ya melibatkan dari unsur tentang PPATK dari seperti itu dia dulu apakah ada enggak. Namun demikian, yang menjadi persoalan ketika persoalan timah atau tambang timah ini, kalau direklamasi nih, reklamasi berarti
kerugian negara sejumlah 271 triliun. Ini adanya reklamasi. Nah, kemudian di samping itu ada ekologi, ada lingkungan hidup, ya, ada ekonomi dan sebagainya. Tapi yang jelas, ketika masyarakat di Pangkal Belitung itu hanyalah tambang, dia hidupnya tambang. Kalau di sini kan otomatis agraris, cocok tanam dan sebagainya, sana tambang. Sehingga adanya masalah seperti ini, kelihatannya di sana ini banyak kriminal karena tambangnya dulu bisa diekspor. Kenapa bisa diekspor? Dikarenakan RNBT ini adalah merupakan bagian dari ya pionir-pionirnya banyak. Jadi masyarakat itu bisa menjual ke RNBT. Nah, bisa dijual sehingga diekspor. Nah, kemudian sampai itu ada timah itu ada hubungannya dengan satu, yaitu kerjasama. Tadi RNBT tadi saya sampaikan kerjasama dalam hal perjanjian. Ketika perjanjian, nah perjanjian terlepas kan ada pasal 1320, 1331, ya ada kalau itu manustasi dan sebagainya ada. Tapi namun demikian berawal dari perjanjian sehingga kalau nggak salah hitungannya 1.700 per kilo, akhirnya naik jadi 4.000. Ini dasarnya. Nah pada kenyataannya memang kehati-hatian perlu sekali ya. Ini nggak buka, memang Jasa Nagel masih melihat ketika berhubungan dengan korupsi harus menghitung tentang kerugian negara sesuai dengan pasal 184, yaitu tentang alat bukti. Alat bukti adalah saksi, petunjuk, surat, terang tersangka maupun ahli. Nah inilah yang menjadi persoalan. Kalau ahli berarti melibatkan BPK, BPKP. Ini belum bisa ditemukan karena harus memang benar. Di dalam putusan MK nomor 19 tahun 2015 ada pasal 2 dan pasal 3 di dalam undang-undang korupsi. Kemudian kalau kita melihat pasal 2 dan 3 itu ada penjelasannya. Kata dapat potensi. Kalau sekarang ada undang-undang MK harus memang nyata-nyata itu ada kerugian. Itu nanti diuji di pengadilan. Kami tidak bisa memberikan satu pengujian-pengujian, tapi ini hanyalah sebagai satu tentang deliknya ya. Delik pidana itu kan ada delik formil dan material. Saya nggak bicara masalah materialnya, nanti akan saya uji ketika dalam persidangan. Tapi saya bersama tim, saya tim ya, tim kuasa hukumnya, jadi tim salah satu. Nah, nanti ketika yang disampaikan oleh Dr. Rahman ya, tadi ada namanya prah sebelum perkawinan itu pemisahan harta. Nah, pemisahan harta itu sebetulnya tahun 2016, tapi lokus dan tempus ya. Lokus terjadinya pidana itu kan lokus dan tempus ya, waktu dan tempat itu 2018. Tapi bisa enggak kalau itu nantinya kena TPPU Undang-Undang 8 tahun 10. Nah, kalau tindak pidana korupsi, ketika tindak pidana korupsi itu asalnya itu asal ya, ini harus terbukti lebih dulu. Karena di dalam pasal 2 itu meliputi kesemuanya. Nah, sekarang yang dikejar adalah apakah benar pra perkawinan ya tentang pemisahan harta itu kan diatur di dalam Undang-Undang nomor 174 diatur. Bisa terjadi ketika sebelum nikah. Nah, karena sama-sama pengusaha. Nah, sekarang lagi dikaji tentang bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Rahman tadi adalah bagaimana akta pernikahan itu agar
bentuknya di notaris ya. Ini masih dilacak di daerah Purwokerto, tapi belum tahu nantinya. Tapi yang jelas ini nanti menjadi satu kontradiksi, ada gap hukum antara yang satu dan dua. Memang sangat menarik sekali, tapi ini sebagai satu nanti ketika menjadi seorang lawyer harus memang benar-benar menguasai tentang persoalan-persoalan hukum, menguasai tentang aturan yang saya sebutkan tadi ya. Kenapa melibatkan PPATK? Karena ada pasal 48, Batam dan seterusnya, PPATK dilibatkan, saya tahu. Ya saya kebetulan terus terang aja, saya nggak berani honor tentang transfer. Lebih baik cash saja, kalau transfer dilihat nanti berapa. Ini kasusnya 271 triliun. Bisa-bisa saya nggak bisa ketemu di sini ya Pak Rahmat. Ya dengan Pak Gosoti kalau saya ketemu saya, soalnya ini berbahaya, hati-hati. Enak kalau beratnya sebetulnya bukan kasus yang enteng-enteng tapi banyak. Jangan berat-berat tapi menjadi masalah. Nah ini berarti apa? Berarti ada masalah. Nah, oleh karena ini lagi update, nanti terus berita terus ini. Ya ini nanti ini cemarak dulu. Ya kebetulan saya ditodong sama Dr. Rukman. Oh tahu, nah kebetulan saya tahu. Repang, saya nggak komentar apapun, belum. Nah kok sekarang ini media khususnya masalah kejaksaan juga memberikan komentar, tapi saya belum komentar sama sekali. Baru pertama kali saya berkomentar ini ya. Tapi nantinya setelah dihukum saya close dulu. Nanti bagaimana? Bisa nggak menemukan kerugian negara harus memang benar-benar penghitungannya, rekomendasinya, keuangan jelas 271 triliun itu kenanya dan tersangkanya 21. Nah ini belum sampai sini, terus menerus ini bisa-bisa ya tingkat atas saya nggak tahu bagaimana ceritanya seperti itu. Saya ini kelihatannya akan dipredik terus ini nanti, banyak artis-artis yang kemudian nantinya nggak tahu ya sabar dan sebagainya, beritanya demikian. Tapi saya ya jangan yang ke sana, tapi yang jelas saya harus konsen pada BAP dan data-data yang ada, perjanjian yang ada, nanti kena dan sebagainya. Tapi yang jelas seperti itu. Nah ini saja, saya belum mengupas tentang delik materinya, tapi delik formilnya sudah saya sampaikan ya. Oleh karena itu saya kira nggak bisa panjang lebar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, alhamdulillah langsung ke host, yaitu ke Pak Rahmat ya. Ya, terima kasih Prof. Prof, ini ada pertanyaan, silakan dari Bapak, namanya sebutkan ya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jainuddin Wijaya, mungkin pernah menjadi asesornya Pak Prof. Bowo. Ini saya tahu Bapak ahli tambang. Iya. Makanya sebab itu ahli tambang, saya paham. mohon izin saya Ya. tidak bertanya Pak, mungkin sedikit menjelaskan pengalaman saya ketika di Jawa Timur menjadi ahli tambang sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi mencermati dari cerita kasus yang disampaikan oleh Pak Bowo, saya hanya menyampaikan beberapa permasalahan inti tentang pertambangan yang pada dasarnya terkait dengan tambang ilegal. Tambang ilegal mining atau yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan itu diatur pada pasal 158 tentang pertambangan tanpa izin. Ketika pertambangan tanpa izin itu dilakukan, maka pidananya 5 tahun minimal dan denda 100 miliar. Kemudian ada indikasi tindak pidana korupsi tadi yang disampaikan. Memang di situ ada unsur kerugian negara, Pak. Ketika sudah dilakukan penambangan yang tidak mempunyai izin atau ilegal, maka dari hasil kejahatan yang berupa uang tadi itu, ketika dipulihkan ke menjadi beredar normal ke masyarakat, maka itu yang disebut pencucian uang atau money laundering.
itu memang dikenal di dalam hukum pertambangan. Itu juga beberapa kali terjadi yang kasus ini ada di Jawa Timur tapi di skala kecil, karena di Jawa Timur yang terkenal banyak itu ada penambangan tentang mineral batuan. Nah, oleh sebab itu, kalau yang terkait diangkatnya dengan pertambangan terkait dengan KPK, mungkin kemarin pertanyaan saya sudah sampaikan kepada Pak dosen yang lain bahwa apakah lex spesialis bisa melawan lex spesialis. Nah, tadi jawabannya kemarin sudah dijawab, ada 3 opsi. Opsi yang terakhir yang artinya yang dipakai, artinya yang paling spesialis yang dipakai. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya langsung masuk ke Bapak Haji Sotik, beliaunya Ketua PPJT, Persatuan Persaudaraan Advokat Indonesia. Ini akan dengan pertanyaan Pak, mohon silakan langsung ke pakarnya dan kuasa hukumnya. Terima kasih Bapak Rahman. Berkaitan dengan perkara dugaan korupsi 271 triliun yang ada di Indonesia yang saat ini viral, secara formal saya belum mempelajari karena bukan kuasanya, beliau yang kuasa kan, Pak Prof Boni yang menjadi kuasa hukumnya ya Pak Prof ya. Yang ingin saya tanyakan ya untuk kita pelajari semua. Tadi sudah disinggung oleh penanya pertama unsur-unsur pidananya untuk pertambangan, tetapi kami ingin mempertajam dari 271 itu Prof, ya nanti mohon maaf saya bukan bermaksud mau mengorek rumah tangganya tim ini ya. 271 itu kira-kira unsur pidana korupsinya itu di mana? Kerugian negaranya itu satu. Apakah yang dilakukan perusahaan itu ilegal atau memang ada perjanjian-perjanjian khusus yang oleh perusahaan ini harusnya yang menjadi kewajibannya dibayar kepada negara masih bentuk utang atau belum dibayar. Ini salah satu dua ya pertanyaan saya. Nah, yang ketiga, apakah ini yang tadi sempat disebutkan ada pra perkawinan, apakah itu termasuk bagian harta yang harta bukan harta bersama atau apa yang kira-kira itu menyangkut sebelum perkawinan tadi, saya juga belum nyambung itu. Apakah itu menjadi bagian harta yang dimiliki istrinya itu adalah menjadi harta bawaan dia atau harta bersama yang saat ini dilakukan oleh suaminya? Tapi yang jelas yang saya paling utamakan, mohon dijawab, 271 triliun itu apakah benar-benar perbuatan pidana korupsi? Ya, apakah seorang perusahaan yang melakukan pertambangan dan itu legal, sah, ya, terus ini ada utang terhadap negara yang kewajibannya yang harusnya dibayar itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pidana korupsi? Terima kasih Prof atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sotik. Monggo Prof langsung bisa dijawab. Monggo silakan. Terima kasih Pak Jainuddin ya. Pak Jainuddin, alhamdulillah komentarnya bagus tadi. Ya memang ada iupnya. Tadi ada pertanyaan ini ada iup. Ada tanpa iup nggak bisa lagi ya, itu berarti legal. Namun yang menjadi pertanyaan oleh karena dari Pak Sodik ini bisa enggak? Siapa saja 21 triliun. Tapi itu adalah merupakan ekologi, ya toh. Kemudian lingkungan hidup. Nah, kalau direklamasi, memang kerugiannya dihitung segitu. Tapi kan enggak bisa segitu. Enggak bisa segitu. Kalau segitu direklamasi segitu. Tapi pertanyaannya berapa yang dikorupsi? Berapa orang? Memang sementara 21 tersangka. Jadi terus apakah itu utang negara? Nah memang persoalannya demikian. Ada masyarakat di Bangka Belitung itu. Masyarakat itu kan menambang juga. Ya, dari menambang itu dijual. Jadi saya kira seperti itu dijual. Setelah dijual,
ya ke perusahaan yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian, nah, ini kan punya smelter, penggodokan masalah timah sehingga smelter ini menjadi 99%, jadi murni sebetulnya. Tapi pada PT Timah karena nggak bisa murni, akhirnya juga pinjam smelter, sewa smelter. Soalnya kepinginan, tapi tidak bisa maksimal. Memang yang maksimal itu tadi PT RBT tadi ya. Nah akhirnya ternyata 170, 1.700 per kilo. Tapi kalau di apa yang saya sampaikan bisa 4.000, akhirnya ada kenaikan. Nah kenaikan inilah yang menjadi persoalan korupsi. Tapi ada perjanjian sebelumnya ya. Kalau tak ada perjanjian, tapi kerugian nggak segitu sebelumnya. Kenapa? RBT juga ekspor, masyarakat juga disampaikan dijual. Apakah ini tentang hubungannya pencurian dan atau tentang yang hubungan percobaan kuliah, penada dan sebagainya, saya belum berani ngomong demikian. Tapi yang jelas kena tindak pidana pasal 2, 3, 18, pasal 55. Tapi penada ya memang di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang hanya pencurian. Kalau penada itu lepas. Tadi apa yang disampaikan Gus Sodik, memang apakah ada utang negara dan sebagainya. Negara nggak punya utang sebetulnya, malah diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Menurut pendapat saya, hemat saya, dikarenakan masyarakat Pangkal Belitung sekarang banyak nggak bisa kerjaan dikarenakan hasilnya tambang. Kalau tambang itu nggak ada di tadi PT yang saya sebutkan RBT tadi, nggak bisa dijual, bakal dijualnya murah dikarenakan yang memang ekspornya tinggi. Jadi semua itu pakai timah semua ya. Contohnya input dan sebagainya ya. Dan situlah Gus sebetulnya seperti itu Gus. Nanti apa yang saya sampaikan apakah korupsi atau tindak pidana PPU, tapi korupsinya asal dulu baru bisa ke PPU, nggak bisa terbalik. Tapi silakan, tapi ini belum ada tentang masalah, masih mencari tentang korupsi. Itu harus ada namanya BPK atau BPKB. Situ kalau apakah nantinya hakim menghitung, nah saya nggak tahu. Ketika menjadi satu pemeriksaan terdakwa, nah tinggal ngitung itu bisa enggak. Tapi apakah ini nanti normatif dan sebagainya, ini kan nanti saya nggak berani kalau sampai nggak ditemukan tentang masalah BPK sama BPKB. Dikarenakan dalamnya kalau nggak salah dari dulu itu ditambang. Tambang itu mesti merusak lingkungan hidup. Kalau tambang nggak merusak lingkungan hidup nggak tambang. Tapi ini bukan kena resmi ya, tapi ini demikian Pak Dr. Rufan, saya sampaikan Pak Rufan. Ya. Saya kira cukup. Mantap Prof. Jawabannya. Ya, mantap sekali Prof. Jadi paparan, masukan dan jawaban. Masih ada pertanyaan Bapak? Oke, boleh silakan Pak. Nama sekaligus nanti penutup closing statement dari Prof. Silakan dulu. Siapa? Saya dari Yantin Santoso. Santoso. Yantin Santoso. Ya, saya dari Kalimantan Tengah. Jadi berkenaan dengan kasus timah, saya mau baca dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Oke, terkait dengan hal itu, berkenaan dengan posisi Pak Prabowo sebagai pengacara, bagaimana semisal kita menjadi pembela untuk pembuktian terbalik, proses untuk kita pembuktian terbalik agar klien kita bisa menang. Ini terkait dengan profesi kita sebagai pengacara. Itu pertama. Untuk yang kedua, terkait dengan perjanjian pranikah. Seperti kita ketahui, perjanjian pranikah itu
seperti umumnya syarat-syarat perjanjian di 1320, jika perjanjian pernikah itu menyertakan aset yang bukan berasal dari sesuatu yang halal, apakah dapat disahkan perjanjian pernikah itu? Cukup sekian, Pak. Ya, tadi Prof pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi tadi itu menyangkut sesuatu yang halal dalam proses perjanjian, apakah itu klausul itu bisa dibatalkan atau bisa lanjut atau seperti apa? Mohon sekaligus dijawab dan closing statement ya Prof ya, untuk akhir dari pertemuan kita kali ini, semoga memberikan pencerahan terhadap pendidikan hukum secara nasional. Silakan Prof. Terima kasih. Nama yang apa nama yang bisa dikenal Bapak? Papin ya. Papin. Tadi ada pembuktian terbalik Papin ya. Ya nanti akan dibuktikan di dalam satu ketika pemeriksaan pembuktian maupun saksi-saksi ya. Itu nanti akan dibuktikan. Kemudian saksi berupa surat dan berupa kebetulan ada cat. Saksi acat dari jasaan, saksi acat dari kita. Kalau pernikahan itu kan harus memang menyesuaikan, tanpa adanya surat-surat nggak bisa ada akte pernikahan apa saja yang disampaikan. Tapi memang notaris kalau di mana tempat tinggal itu bisa pada saat itu kebetulan di Purwokerto boleh saja, pada saat itu ada di Surabaya pada saat itu notarisnya bisa saja. Boleh. Nah, kemudian apakah itu merupakan bentuk ya harus tahu ya, klausula baik, klausula tidak baik dan sebagainya, etika tidak baik itu memenuhi enggak 1320 BW. Kalau itu memenuhi, saya kira cukup klausula yang apa yang tujuan dari masalah pemisahan harta, terus cukup cakap dewasa kan itu, perjanjian dijanjikan kan itu, saya kira 1320 BW seperti itu. Kalau itu kecuali belum dewasa baru ya. Saya kira cukup. Alhamdulillah ini adalah merupakan satu bagian pertama kali saya dialog di sini. Kebetulan belum pernah dialog. Sikap saya masih nggak ada komentar. Kemudian ada tim saya cuman sama sebetulnya seperti ini. Tapi kelihatannya nanti ini agak panjang karena tanya 20, 40 tambah 30 masih lama kelihatannya ini. Ya belum tahu arahnya kemana Kejaksaan Agung itu ya. Tapi yang jelas sampai sekarang seperti ini. Mudah-mudahan nanti akan saya coba untuk merangkum tentang masalah yang berhubungan dengan tadi strategi hukum. Saya belum bisa mengungkapkan di sini nanti ya pada waktu sidang aja. Kalau nggak sidang ada kekhawatiran kena pasal menghalang-halangi pasal 21 ya undang-undang tipikor itu banyak teman-teman yang kena itu ya. Saya nggak bisa seperti itu, tapi saya kooperatif, saya nggak menghalang-halangi apapun cerita, silakan nanti akan kami buktikan di persidangan. Terima kasih. Rekan-rekan pemirsa, demikian paparan singkat dari Profesor Dr. Sunarwan Wibowo dan peserta PKPA YLI yang telah mengikuti. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam juang Giat Justisia Rohkulum Merdeka.